Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Ibu absen dulu ya. Ana, Fadil, Zahra. Oke, semuanya masuk semua ya. Sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, silakan dibuka buku temanya. Tema 3 sub 1 ya. Oke, di sini judul materinya adalah tentang bencana alam. Nah, siapa di sini yang pernah lihat bencana alam kebakaran? Pasti udah ada yang tahu ya. Entah kita ngelihat kejadian kebakaran itu di sekitar rumah, di sekitar pasar. Nah, kira-kira apa sih faktor-faktor penyebab terjadinya kebakaran? Ada yang tahu? Ya, betul. Ada yang karena kelalaian, ada yang penyebabnya karena karena terjadinya alam juga bisa ya. Seperti apa contohnya? Seperti petir, misalnya tersambar petir pada bahan yang mudah terbakar. Kabel ya, biasanya kabel-kabel, terus ada petir, itu bisa menyebabkan kebakaran. Apalagi faktor terjadinya karena alam? Betul, misal gempa bumi juga bisa ya. Karena apa? Karena dia menyebabkan terputusnya jalur gas bahan bakar. Apalagi selain itu, panasnya matahari. Betul Zahra, panasnya matahari itu akan memantul dari kaca cembung ke dedaunan kering di sekitarnya, maka terjadilah kebakaran. Nah, ada juga nih kebakaran karena manusia. Karena apa? Karena dia disengaja, karena adanya pembakaran liar, atau dia balas dendam. Misal nih Zahra balas dendam misal sama Fadil, ada masalah nih secara internal, terus sengaja membakar rumahnya, itu bisa terjadi kebakaran karena manusia. Apalagi karena kelalaiannya, misal Fadil lupa mematikan tunggu pembakaran saat meninggalkan rumah tuh. Apalagi betul, kurangnya adanya pengertian. Ia membuang rokok sembarangan, merokok di dekat tempat pengisian bahan bakar. Padahal kita sering lihat ya bahwa kalau mau ngisi BBM dilarang merokok. Tapi kitanya karena adanya kurang pengertian hingga merokok di area SPBU akan menyebabkan kebakaran. Jadi hati-hati ya, jangan ditiru. Selanjutnya yaitu ada faktor karena binatang. Wah, apa Bu karena binatang? Ada yang tahu nggak? Pasti ini jarang yang tahu ya anak-anak ya. Oke, Ibu jelasin. Di sini seperti binatang tikus, kucing, dan peliharaan lainnya yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Akibatnya ia akan menyebabkan sumber api di sekitar rumah tanpa pengawasan. Misal tikus suka gigitin kabel ya kan. Terus kabelnya jadi korslet. Nah, tanpa pengetahuan kita tidak sadar bahwa itu juga bisa menyebabkan kebakaran. Oke, selanjutnya Ibu beri tugas kepada anak-anak. Silakan kalian membuat skenario secara manual atau ditulis tangan kejadian yang pernah kalian ketahui dan pernah kalian lihat secara langsung. Misal Zahra melihat kejadian kebakaran di pasar nih. Kira-kira kenapa bisa terjadinya kebakaran? Apakah faktor karena alam? Apakah karena manusia yang lalai? Apa karena binatang? Nah, misal nih di toko pasar tersebut ada yang kejadian kebakaran karena kelalaian. Ya, ia lupa mematikan tungku pembakaran saat meninggalkan toko. Nah, seperti itu ya. Silakan Ibu kasih waktu 1 minggu, nanti dikumpulkan di ketua kelas. Ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya? Oke, cukup jelas ya anak-anak. Silakan mengerjakan dengan sebaik mungkin, secepat mungkin, nilainya akan semakin baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke.
Terima kasih, langsung Ibu tutup saja ya pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.